memberikan materi untuk pengembangan sistem. Jadi saya harap, para koordinator segera dihubungi rekan-rekannya agar, kita bisa memulai mungkin jam 9:10 ya. Lalu, apakah ada yang membantu me-record mungkin record lokal gitu ya di komputernya, nanti dibagikan link drive-nya, setelah itu, disampaikan mungkin ke salah satu koordinator supaya bisa dibagikan ke kelas yang lain gitu. Karena kalau untuk Zoom, saat ini saya masih, belum memperpanjang, jadi mungkin saya bisa tanyakan ke rekan-rekan ada yang mau berkenan me-record sambil kita menunggu 2 menit lagi. Saya yang record, Bu. Oke, Mbak, bisa ya. Nanti kita mulai jam 9:10 ya. Terima kasih ya, Mbak Wulan ya. Namanya sewa, cost of labor, namanya gaji, dan
Oke, sudah tampil di layar, apakah sudah lihat? Sudah, sudah. Sudah 46 ya, sudah cukup ya. Sudah tampil materinya. Saya belum, Bu. Ya, Sudah, Bu. pasti share screen-nya jalan ya? Ya, Bu, tidak ada lagi. Saya pindahin dulu. Seperti ini. Seperti tampil ya. Sudah, Ibu. Selamat pagi, rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah bergabung di perkuliahan kita. Hari ini adalah hari terakhir untuk saya pemberian materi. Untuk selanjutnya, kita akan melaksanakan tugas besar. Nanti untuk teknis tugas besar, seperti apa soalnya, itu nanti dari saya saja gitu ya. Mungkin siang atau sore ini saya publish, namun kalau secara materi untuk persiapan tugas besar, itu akan disampaikan pada hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk untuk materi kita yang terakhir, yaitu terkait metodologi operation research, yang dimana di sini saya langsung memasukkan secara rinci untuk studi kasus tertentu gitu ya. Jadi ada studi kasus yang dimana studi kasus ini nanti kita ambil dari budaya lembah, yaitu kasus lubrikan oil division ya.
kasus yang akan kita bahas dalam metodologi OR atau Operation Research dan juga Manajemen Science itu adalah kasus dari lubricating oil division atau kita singkat nanti di materi kita adalah LOD, gitu ya. Nah, pada pertemuan ini fokus kita bukan menghitung secara Operation Research gitu ya. Ini OR ini kan Operation Research atau bukan juga secara manajemen science gitu ya, MS ini manajemen science. Saya rasa kalian juga sudah memahami gitu ya materi dari OR. Jadi yang kita akan bahas di sini bukan untuk menghitung atau membuat model matematis seperti X, Y, Z-nya, tetapi kita akan memahami bagaimana dari suatu permasalahan kita bisa memahami situasinya, mengidentifikasi masalahnya gitu ya, dan bahkan kita nanti akan mencoba untuk menentukan sistem apa sih yang relevan untuk kita analisis dari permasalahan yang ada, gitu ya. Nah, jadi tujuan perkuliahan kita pada hari ini itu adalah supaya Anda mampu memahami proses formulasi atau scoping masalah dari kasus LOD, gitu ya. Jadi apa sebenarnya masalah yang akan terjadi, siapa saja pihak yang terlibat, gitu ya, 6 elemen masalah, stakeholder-nya, lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permasalahan tersebut. Jadi nanti kita akan memahami di materi hari ini. Nah, kita masuk ke problem situation-nya dulu. Jadi kasus ini berkaitan dengan operasi LOD atau Lubricating Oil Division, yaitu dia adalah sebuah perusahaan minyak ya, perusahaan minyak yang ada di Amerika. Nah, divisi ini atau LOD ini menghasilkan 400 tipe oli dan minyak pelumas gitu ya. Jadi produknya adalah 400 tipe oli dan juga minyak pelumas gitu ya, yang dijual kepada lebih dari 1.000. Nih, ada 1.000 pelanggan di sini. Jadi kalau kita lihat, artinya berarti sistem operasinya cukup kompleks karena banyak jenis produk gitu ya. Tadi ada 400 tipe oli dan minyak pelumas. Berarti banyak jenis produknya, banyak pelanggannya gitu ya. Tadi ada 1.000 dan mungkin variasi permintaannya juga cukup kompleks. Nah, masalah ini disampaikan gitu ya di proses pemahaman LOD ini. Jadi masalahnya mulai terlihat ketika ada laporan gitu ya, ada laporan dari auditor internal kepada wakil presiden keuangan gitu ya di sini sebutnya ya, bahwa rata-rata stok turnover dari perusahaan itu hanya 12 kali per tahun, padahal target perusahaan itu adalah 24. Jadi dari 12 menjadi 24 tahun. Nah, padahal dari target tersebut berarti ada penurunan gitu ya. Jadi masalahnya dilihat dari stock turnover yang hanya 12 kali per tahun, targetnya 24 kali per tahun. Nah, secara definisi stock turnover itu kalau dia lebih rendah dari target, artinya persediaannya bergerak lambat gitu ya. Jadi barang terlalu lama berada di dalam gudang gitu, sehingga biaya inventorinya meningkat gitu, karena ada barang yang terlalu lama tersimpan di dalam gudang. Nah, stock turnover itu adalah ukuran seberapa cepat persediaan berputar atau terjual dalam satu periode. Jadi kalau kita simpulkan stok turnover ini adalah berapa kali stok habis digantikan dalam 1 tahun. Jadi misalkan stok turnover-nya tadi kan diminta secara target gitu ya. Targetnya itu adalah 24 kali dalam 1 tahun. Nah, yang dihasilkan gitu ya, sebut saja ya dihasilkan. Nah, yang dihasilkan itu hanya 12 kali. Artinya pergantian stok di dalam gudang itu kurang dari target gitu ya. Nah, sehingga putaran dari persediaan itu melambat. Artinya kalau putarannya melambat, ada beberapa kemungkinan gitu ya. Kemungkinan yang terjadi tadi kita sudah sampaikan, yang pertama itu adalah persediaan tinggi gitu ya, persediaan tinggi. Stoknya itu tersimpan di gudang terlalu lama
gitu. Sehingga keluar masuknya barang itu tidak sesuai targetnya. Harusnya 24 kali setahun, berarti kita anggap setiap 15 hari dia harusnya mengisi stok di gudang gitu ya. Nah, kalau yang dihasilkan 12 kali berarti sebulan sekali nih dia melakukan pengisian produksi atau pengisian produk di inventory atau inventory ke penjualan itu ada 12 kali pergantian. Hal yang diharapkan itu adalah sekitar 15 hari sekali gitu ya. Artinya stok terlalu lama berada di gudang dan ini menunjukkan bahwa perusahaan menyimpan persediaan terlalu banyak. Atau tadi bisa jadi penjualan tidak cukup cepat dibandingkan jumlah stok yang tersedia, gitu ya. Nah, akibatnya apa? Tadi ya sudah disampaikan ada biaya inventory yang meningkat. Nah, ini sehingga hasilnya biaya inventory membengkak. Nah, secara konsep stock turnover itu jika dia semakin tinggi, maka semakin cepat barang keluar dari gudang. Dan juga akan semakin efisien pengelolaan persediaannya. Jadi barang itu cepat habis dan berganti, gitu ya. Nah itu untuk problem situasinya, gitu ya. Nah dari sini kita akan membahas beberapa outline, gitu ya. Yang pertama 3 bagian utama. Kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya ringkasan atau summarize problem situation-nya, ringkasan situasi permasalahannya, gitu ya, kondisi umum yang sedang terjadi. Lalu kita mengidentifikasi masalah untuk dianalisis, jadi kita tidak hanya melihat dari gejalanya ataupun sebab akibatnya, tetapi kita bisa menemukan akar permasalahannya. Lalu yang ketiga, mendeskripsikan sistem yang relevan, yaitu apa saja sih, nah sistem ini ya, apa saja elemennya, apa saja prosesnya, lalu bagaimana hubungan antar bagian. Nah, ini kita bisa gambarkan dalam kemarin ya. Ada yang rich picture, ada yang influence diagram, causal loop, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita bisa merangkum situasi permasalahannya terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Yang pertama kita rangkum dulu nih. Nah, kita rangkum dulu situasi permasalahannya. Nah, merangkum ini kita bisa menggunakan model rich picture diagram. Jadi rich picture diagram seperti yang sudah Anda ketahui itu adalah alat bantu visual gitu ya, yang digunakan untuk menggambarkan situasi masalah yang sifatnya kompleks. Jadi kita bisa memberikan gambaran dalam suatu permasalahan dalam bentuk yang lebih mudah, yaitu dengan rich picture diagram. Nah, kenapa kita harus memilih rich picture diagram? Karena di dalam rich picture diagram itu kita bisa menggambarkan yang pertama elemen struktur, elemen proses, dan keterkaitannya, gitu ya. Jadi supaya di dalam kasus LOD ini kita tidak hanya berfokus ke inventory. Jadi kalau kita lihat dari problem situation-nya mungkin kalian langsung terbayang, oh ini masalahnya di inventory, gitu ya. Tetapi dengan menggambarkannya dalam bentuk risk picture diagram, kita bisa melihat permasalahan-permasalahan lain gitu ya. Misalkan yang tadinya inventory, ya. Nah, tetapi ada kemungkinan lain, misalkan dari produksi gitu ya. Oh, produksinya ini terlalu over sehingga banyak yang disimpan gitu ya. Atau misalkan masalahnya di pelanggan, permintaan pelanggannya menurun sehingga persediaannya meningkat. Atau mungkin di keuangan secara modal, oh modalnya itu tidak berputar atau mungkin modalnya sedikit sehingga kita juga tidak bisa mengisi produk dengan cepat gitu ya. Atau misalkan permasalahan lain, bisa dari distribusinya ataupun yang lain-lain gitu ya. Jadi tidak hanya berfokus kepada permasalahan di awal yaitu inventory. Nah, setelah kita merangkum situasi permasalahan dalam bentuk model visualisasi rich picture, selanjutnya kita melakukan penentuan tadi bagian-bagian dari rich picture. Ada elemen struktur, elemen proses, yang ini ya, dan keterkaitan. Nah, ini kita gambarkan, ya. Kita cari nih. Nah, yang pertama adalah elemen struktur. Ya, elemen struktur itu adalah pihak-pihak atau fasilitas atau komponen yang membentuk
sistem operasi perusahaan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam kasus LOD ini kan, elemennya atau pihak-pihaknya ada apa saja? Ada perusahaan minyaknya, ada departemen proses dari pembuatan minyak itu sendiri, ada divisi LOD-nya, ada bagian-bagian proses dalam pembuatan, minyak atau oli tersebut, gitu ya. Lalu selanjutnya, kita juga bisa melihat fasilitasnya. Ada apa aja sih di sana fasilitasnya yang termasuk elemen struktur? Oh, ada di sini kaleng atau drum, ada forklift, ada alat transportasi gitu ya. Tadi elemen struktur ini digunakan untuk melihat pertama adalah pihak, lalu ada fasilitas dan juga, komponen ya, komponen yang menghubungkan, yang membentuk lah ya, yang membentuk sistem operasi. Lalu divisi-divisi atau pihak-pihak apa lagi nih yang berkaitan? Tadi ya ada konsumennya, di sini ada konsumen besar sama konsumen kecil dari cerita LOD gitu ya. Lalu ada manajernya, ada pesanannya, ada operator gitu. Jadi digambarkanlah ke dalam bentuk bridge picture diagram yang ada di dalam slide Anda di sebelah kiri gitu ya. Nah, dengan mengidentifikasi elemen struktur, ini kita dapat melihat siapa saja yang terlibat dalam masalah ini. Misalkan pada bagian produksi. Nah, ini nih bagian produksi nih. Ya. Pada bagian produksi, kita melihat bahwa bagian produksi itu berperan menghasilkan minyak pelumas, yang dimana ada beberapa fungsi di sana. Ada fungsi dari laboratorium nih di sini nih. Nah, fungsi laboratorium itu untuk apa? Untuk menguji kualitas dari minyaknya yang diolah gitu ya. Lalu ada hubungan terkait apa? Oh, ada hubungan terkait warehouse nih di sini. Ada hubungan dari gudang terkait penyimpanan produk gitu ya. Lalu ada hubungan dengan apa lagi? Oh, ada hubungan dengan bagian keuangan, memperhatikan tingginya biaya inventory gitu ya. Nah, di sini nih ada VIP finance gitu ya. Jadi kalau ada inventory yang tinggi, itu juga akan menyebabkan biaya yang tinggi gitu. Dan target dari apa namanya tadi? Stock turnover-nya itu adalah ditargetkan per 15 hari atau 24 kali dalam 1 tahun. Nah, itu untuk eee, problem situasi gitu ya, problem situasi untuk elemen strukturnya, untuk menggambarkan risk picture. Selanjutnya kita akan lihat, elemen proses. Elemen proses, namanya proses berarti kan menunjukkan apa? Menunjukkan aktivitas gitu ya. Aktivitasnya ada apa saja sih, gitu ya. Jadi elemen proses menunjukkan aktivitas yang terjadi di dalam sistem, yang termasuk misalkan penerimaan pelanggan, proses produksi, gitu ya. Ini kan proses produksinya ada apa saja nih di sini, di gambar ini kalau kita lihat. Nah, ini, ada mixing ya, yang ini nih. Ada mixing, ada filling, ada pengecekan kualitas, penyimpanan ke gudang, itu kan proses pemindahan barang ke pemindahan barang, ke warehouse nih, ada forklift gitu ya, proses shipping gitu ya, lalu proses pengiriman, nah ini, ada pengiriman yang melalui apa ini, eee, jalur kereta, ada pengiriman mobil gitu ya. Lalu yang berikutnya di sini juga kita bisa melihat bahwa proses produksi minyak pelumas itu ternyata tidak, sederhana. Dia gambarkan di dalam, rich picture-nya. Ada apa saja tadi ya, ada tahapan pertama mixing. Nah ini mixing. Setelah di-mixing dia apa? Di-filling, pengisian. Lalu kita cek quality control dulu, gitu ya. Nah itu adalah proses produksi dari produknya. Nah, jadi kita juga bisa melihat, bagaimana ukuran batch terlalu besar dan proses setup mesin yang terlalu lama di sini yang digambarkan. Di sini kita lihat ada keterangan mana ya. Nah, setup-nya itu untuk,
mixing dan filling itu adalah sekitar 1 jam, gitu ya. Nah, ini adalah informasi dari proses. Jadi kalian harus bisa menggambarkan suatu risk picture diagram, lalu menentukan apa saja sih proses yang terjadi di dalam, permasalahan tersebut, ya. Tadi ada proses penentuan klasifikasi pelanggan, nah ini ada pelanggan yang kecil, ada pelanggan yang besar, dia gambarkan dengan gambar yang berbeda. Ada proses pembuatan minyak, dari penggilangan, mixing, filling, pengecekan kualitas, proses penyimpanan, pemindahan barang gitu ya, pemindahan barang ke gudang, lalu, pencapaian kesepakatan pemenuhan pesanan dan proses pengiriman, gitu ya. Itu adalah proses-proses yang bisa kita lihat dari CLOD ini. Nah, setelah kita menentukan tadi ya, kalau kita lihat lagi di sini, menentukan elemen struktur dan juga elemen proses, yang selanjutnya adalah kita menghubungkannya dengan keterkaitannya, gitu ya. Nah, mana tadi? Nah, sekarang kita lihat terkait dengan, keterkaitan antar elemen atau relationship-nya, gitu ya. Jadi yang pertama kita bisa lihat di sini dia udah menjabarkan ada hubungan antara VIP Finance dengan inventory minyak pelumas, inventory-nya lah ya. Atau hubungan, VIP, bagian VIP Finance dengan, inventory, ya. Jadi bagian keuangan melihat bahwa turnover hanya 12 kali dari target 24 kali per tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa investasi perusahaan terlalu besar di dalam persediaan. Jadi investasi yang dimaksud di sini itu adalah investasi untuk, proses atau bagian persediaan. Lalu yang berikutnya ada, produksi minyak dengan proses mixing itu biaya setup-nya adalah $16 per jam. Jadi semakin banyak produksi akan semakin banyak biaya setup gitu ya. Jadi biaya setup yang $16 per jam ini itu memungkinkan, perusahaan lebih memilih untuk memproduksi dalam jumlah yang besar gitu. Sehingga kalau kita lihat kan ini juga akan mempengaruhi persediaan ya. Artinya semakin besar produksi, pasti akan semakin besar juga persediaan yang harus disimpan. Supaya apa? Supaya bisa menghemat biaya setup. Yang ketiga, keterkaitan dari finance dengan, yang ketiga keterkaitan, lab ya dengan produk minyak. Jadi kalau tadi finance, yang kedua adalah proses produksi dengan proses mixing, lalu sekarang kita bisa lihat keterkaitan laboratorium dengan produknya, gitu ya. Jadi laboratorium melakukan, uji kualitas gitu ya. Jadi hasil pengetesan kualitas minyak oleh lab itu harus sesuai kriteria. Jadi laboratorium itu, melakukan pengujian kualitas untuk menentukan apakah produk itu sesuai kriteria atau tidak. Nah, jika proses, pengujiannya lambat atau tidak sesuai kualitas, maka produk akan tertahan lebih lama sebelum dikirim ke pelanggan. Nah, ini juga mempengaruhi adanya, rendahnya, turnover gitu ya. Jadi karena persediaan tadi harus cepat bergantinya, sementara permasalahan dari lab itu ada ketentuan atau standarisasi harus sesuai kriteria, maka ini juga bisa menjadi, penyebab adanya stok turnover, gitu ya. Lalu yang berikutnya, hubungan berkaitan dengan proses mixing dan filling. Nah, itu proses pengisian hasil dari yang sudah dicampur ke pengisian, kontainer gitu ya. Jadi setelah minyak itu atau pelumas atau oli tadi selesai dari proses mixing, lalu produk kan dipindahkan ke proses filling. Nah, ini juga dia ada keterkaitannya. Karena, saat ini sih memang belum ada informasi lebih jelas gitu ya pembiayaannya kalau kita lihat di sini ya. Dia hanya membuat informasi bahwa setelah ada pencampuran dia harus ada pengisian kontainer. Jadi kalau kita lihat batasan masalahnya pasti ada di kontainernya juga, ada proses pengisiannya juga. Jadi kita buatkan menjadi satu hubungan yang keterkaitan. Lalu setelah di-filling berarti dia masuk ke gudang, gitu ya. Nah, produk yang sudah selesai di-filling ini dibawa ke gudang menggunakan forklift. Nah, ternyata biaya material handling itu mencapai 0,5
gitu ya, per pengiriman. Nah, lalu yang berikutnya hubungan antara konsumen besar dan forklift. Untuk konsumen besar, perpindahan dari finished good itu dapat dilakukan dalam satu kali dalam jumlah yang besar. Jadi, semakin besar volume yang dipindahkan, biaya unit biaya material handlingnya juga jadi lebih rendah gitu ya. Pun itu bisa menyebabkan juga inventory semakin tinggi. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, proses pemindahannya kan menggunakan forklift. Nah, kalau semakin banyak yang dibawa oleh forklift, biaya material handling untuk ke warehouse ini kan juga semakin kecil. Tapi kalau dia hanya bawa sebagian-sebagian, tidak dioptimalkan, maka nanti pengaruh biayanya juga akan semakin besar. Itu ya, itu untuk proses dari keterkaitan untuk konsumen besar dan juga forklift. Lalu kalau tadi di konsumen besar, bagaimana keterkaitan dengan yang lain, yaitu konsumen kecil, konsumen kecil dengan forklift, gitu ya. Jadi konsumen kecil dengan forklift ini dapat menyebabkan 2 kali penggunaan forklift. Misalkan dia hanya mau pesan 1, besoknya pesan lagi karena dia konsumennya kecil. Tapi kita juga memang mempunyai konsumen yang bisa memesan dalam jumlah yang kecil gitu ya. Sehingga di sini kita bisa lihat biaya material handlingnya bisa lebih besar dibandingkan konsumen yang besar gitu ya. Lalu yang berikutnya konsumen kecil dengan gudang, pesanan diambil dari stok di gudang gitu ya. Nah, berarti konsumen kecil juga berhubungan dengan gudang karena pesanan konsumen kecil ini diambilnya tadi dari stok di gudang. Artinya perusahaan harus punya stok gitu ya untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya yang termasuk konsumen yang kecil. Jadi ini kita harus punya istilahnya safety stock gitu ya. Untuk apa? Untuk memenuhi permintaan konsumen kecil tadi gitu. Karena dia juga termasuk konsumen kita yang memang harus dipertimbangkan. Jangan sampai nanti ketika dia minta dalam skala kecil itu kita tidak tersedia di gudang, ya. Lalu yang berikutnya LOD dengan proses produksi. Nah, berkaitan dengan inventory, kita juga harus mencari tahu nih lead time-nya berapa, gitu ya. Jadi lead time itu adalah 4 sampai 6 jam. Jadi produksi tidak sepenuhnya mudah gitu atau instan. Jadi ada waktu dalam memprosesnya yang cukup lama ya, sekitar 4 sampai 6 jam untuk satu produksi. Lalu yang berikutnya adalah produksi dengan proses pengiriman. Nah, ini juga menjadi keterkaitan. Kenapa? Karena produk yang sudah selesai diproduksi itu tidak selalu langsung dikirim pada hari yang sama, gitu ya. Nah, tetapi bisa dikirim pada hari berikutnya, gitu ya. Jadi tidak langsung ada yang membeli, bisa jadi di hari berikutnya dikirim. Nah, karena adanya waktu jeda ini, gitu ya, ini juga bisa menyebabkan apa? Produk tersimpan, gitu ya. Produk tersimpan di inventory. Nah, sehingga ketika tersimpan menyebabkan yang tadi stok turnover-nya juga tinggi. Nah, setelah kita men-summary atau melihat hubungan-hubungan dari keterkaitan antar elemen, kita bisa membagi permasalahan itu menjadi suatu identifikasi isu. Ada isu dari pihak keuangan, ada isu dari permasalahan terkait stok turnover juga sama ini ya proses pengisian ulang, replenishment. Lalu nanti kita lihat hubungannya dengan dana, dengan proses frekuensi produksi, gitu ya. Lalu kita juga akan melihat dia hubungannya dengan permintaan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan melihat atau mengidentifikasi isu untuk dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Suara saya masih terdengar jelas? Masih terdengar jelas? Ibu. Oke, oke ya, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam cerita LOD ini banyak sekali pertimbangan dari pihak finance, karena tadi kita lihat juga pihak finance yang melaporkan
adanya ketidaktercapaian turnover dari target gitu ya. Yang mau dianggap finance itu akan menimbulkan cost yang tinggi untuk biaya simpan atau bisa mempengaruhi putaran modal itu menjadi lebih lambat. Jadi kita lihat sudut pandang finance. Yang pertama adalah rata-rata turnover itu tidak mencapai target gitu ya. Itu yang pertama. Lalu menunjukkan terlalu banyak investasi perusahaan dalam bentuk stok, too much investment in stock gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah tingginya tadi ya, itu tingginya turnover tadi itu menyebabkan tidak efisien. Dan yang berikutnya adalah nah ini biaya investasi untuk stok itu juga perlu di-reduce gitu ya. Nah ini isu dari pihak finance. Nah selanjutnya kita akan lihat apa sih sebenarnya hubungan dari turnover stock turnover dengan replenishment size gitu ya, atau replenishment ini penjelasan umumnya adalah proses pengisian kembali gitu. Coba kita lihat. Jadi jika stok turnover-nya rendah, ini ya, berarti barang itu bergerak lebih lambat. Jadi salah satu penyebabnya adalah ukuran pengisian ulang. Ini replenishment ini pengisian. Ukuran proses pengisian ulang atau replenishment size itu terlalu besar. Jadi kalau turnover-nya sedikit, berarti proses isi ulangnya ini cukup besar, gitu ya. Artinya persediaan rata-rata akan meningkat. Nah, sebaliknya jika perusahaan ingin meningkatkan stok turnover, ya, ditingkatkan, maka ukuran replenishment itu perlu dibuat lebih kecil. Jadi dengan replenishment yang lebih kecil, maka stok rata-rata itu dapat turun. Istilahnya adalah barang lebih cepat untuk berputar. Istilahnya jadi kamu nggak usah ngestok banyak-banyak gitu. Supaya apa? Supaya misalkan dalam bentuk makanan nih kalian belanja. Kalian belanja itu 1 bulan sekali, padahal anak kos gitu ya. Mungkin secara bahan baku belum bisa disimpan dengan baik, misalkan contohnya kulkasnya belum ada gitu ya, atau tempat-tempat penyimpanannya juga belum lengkap. Nah, sehingga bisa menyebabkan apa tadi, penyimpanan yang tinggi. Nah, kalau kita belanjanya lebih sering, misalkan belanjanya 2 hari sekali, seminggu sekali, nah itu kita bisa berkali-kali gitu untuk proses pengisian ulangnya. Yang selanjutnya kita lihat isu terkait dampak pengurangan ukuran stok lah ya, bisa kita bilang gitu. Nah, di sini kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, reducing fund for stock, berarti mengurangi biaya dana persediaan. Kalau dana persediaan itu mau dikurangi gitu, jadi perusahaan juga harus mengurangi ukuran stoknya gitu ya.
Yang pertama ini, ketika kita ingin mengurangi biaya untuk dana persediaan, maka kita juga harus mengurangi ukuran stok supaya biaya simpan tidak tinggi. Maka stok turnover-nya itu akan berpengaruh, harus dipercepat, gitu ya. Nah, ketika stok turnover-nya meningkat secara keuangan ini akan terlihat positif gitu ya. Karena modal yang tertahan di persediaan itu menjadi lebih kecil gitu ya. Nah, namun kalau kita lihat pengurangan ukuran stok ini tidak gratis gitu ya. Tadi pengurangan ukuran stok ini tidak gratis. Jika stoknya lebih kecil, maka perusahaan harus ini meningkatkan eh, pengisian ulang gitu ya. Kalau kita nge-supply cuman hanya lebih kecil dibanding sebelumnya, maka kita akan lebih sering untuk mensuplai gitu ya. Nah, ada kenaikan untuk replenishment stoknya. Nah, artinya frekuensi produksi juga akan meningkat di sini ya, increase production frequency. Jadi kalau kita mau isi ulang, misalkan gini, daripada kita memberikan stok yang banyak, kita berikan stok yang kecil, supaya biaya persediaannya kecil, supaya modalnya juga cepat berputar, tetapi proses produksi kita juga akan lebih sering gitu ya, karena kita punya safety stock yang perlu disesuaikan. Nah, yang selanjutnya tadi ya, ketika frekuensi produksi juga sudah meningkat, maka dapat menyebabkan peningkatan biaya tenaga kerja gitu ya. Kalau kita produksi terus gitu ya, yang pasti kita juga akan mempertimbangkan untuk peningkatan biaya tenaga kerja untuk melakukan produksi gitu ya. Karena setiap produksi itu kan ada biaya-biaya ya, ada biaya persiapan, ada biaya setup mesin, mungkin operasional tambahan. Nah, itu hal-hal yang bisa terjadi jika kita ingin merealisasikan bagian yang warna hijau tadi, gitu ya. Jadi bagian yang warna hijau itu adalah keinginan atau harapan kita. Bagian warna biru itu adalah potensi-potensi yang bisa terjadi. Dan bagian yang warna merah ini menjadi hal yang perlu sangat diperhatikan. Karena dengan misalkan kita ingin menghemat biaya inventory, ternyata kita bisa menaikkan biaya yang lebih banyak gitu ya. Misalkan tadi ada biaya setup mesin, biaya tenaga kerjanya, biaya operasionalnya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, maka kita bisa lihat juga di sini ada isu-isu lain yaitu terkait dengan eh, oke. Tadi kita kan keinginannya adalah yang hijau ya, menurunkan jumlah stok dengan cara menentukan cut off point. Nah, caranya adalah menentukan cut off point. Cut off itu artinya kita punya waktu tertentu atau batasan tertentu untuk produksi yang bisa kita tangani, gitu ya. Nah, kalau yang tidak bisa kita tangani itu bisa kita proses dengan cara apa gitu ya. Yang pertama bisa misalkan kita subkon atau kita bisa menambah tenaga kerja lepas atau harian untuk memenuhinya gitu. Jadi ini cut off ini kesanggupannya, gitu ya. Nah, kita lihat di sini jika perusahaan ingin mengurangi dana yang tertanam dalam stok tadi ya, maka ukuran stok itu perlu dikurangi. Tetapi pengurangan stok bisa menyebabkan permintaan harus dipenuhi dari stok yang lebih terbatas. Ini ya, demand for stock. Perlu memperhatikan permintaannya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita juga harus lihat bahwa perusahaan dapat meningkatkan order atau permintaan dari special production run. Nah, ini tadi special production run ini itu tadi misalkan kita subkon atau misalkan kita produksi tambahan lah ini special production gitu ya. Jadi yang tidak bisa kita tangani. Nah, namun hal ini dapat
menyebabkan hal yang lain, yaitu apa? Kalau kita ada produksi tambahan, maka ada yang berwarna merah ini, akan terjadi, peningkatan biaya setup produksi, gitu. Jadi dengan kata lain, semakin sering perusahaan memproduksi dalam batch kecil, maka semakin rendah persediaannya, tetapi biaya setup-nya itu akan semakin tinggi, gitu ya. Jadi kebijakan yang baik bukan hanya sekedar menurunkan stok, tetapi mencari, yang paling efektif, gitu ya, untuk menjaga supaya total cost of operation-nya itu bisa serendah mungkin atau kita sebut, efisien, gitu ya. Jadi jangan hanya kita, "Oh ini stoknya harus diturunin," tapi bisa meningkatkan biaya-biaya lain, gitu ya. Nah, sehingga kita harus menggambarkan terlebih dahulu, tadi kan kita sudah mendetailkan isu-isunya ya, artinya ketika kita sudah mendetailkan, kita sudah semakin mengenal permasalahan tersebut. Nah, sehingga kita udah bisa menggambarkan apa sih bagaimana sih hierarki sistemnya, gitu ya. Nah, hierarki ini tujuannya adalah untuk membantu kita menentukan batasan analisis. Kita mau analisis di lingkungan yang mana, gitu ya. Dan apa saja sih yang terkait di dalam lingkungan itu. Jadi kita tidak bisa hanya misalkan kalau kita lihat tadi ada finance, ada inventory sama atau ada finance dan inventory. Berarti kita hanya berhubungan antara keuangan dengan gudang. Nah, tidak gitu ya. Tetapi kita bisa lihat di lingkup itu ada apa saja bagian lain yang terkait. Sehingga kita harus buat yang namanya hierarki sistemnya. Nah, hierarki sistem kita lihat di permasalahan ini pada level paling luar terdapat perusahaan minyak secara keseluruhan gitu ya. Environment-nya adalah perusahaan minyak gitu ya. Di dalamnya terdapat beberapa divisi gitu ya. Yang pertama tadi ada refinery, terus proses untuk lubricant oil operation-nya gitu ya, atau proses LOD itu sendiri. Nah, dalam proses, operasi LOD itu terdapat beberapa sistem produksi dan inventory. Ini kita masukin dari yang tadi kotak pertama, ada kotak kedua, kita masukin kotak ketiga, ada apa saja, ada mixing, ada filling, ada lab, ada gudang tadi ya. Nah, ini kita masukkan sebagai proses dari LOD. Nah, sekarang kita lihat, sumber inputannya gitu ya untuk masuk ke sistem. Nah, kita lihat sumber input masuk ke sistem, di sini ada di bagian mixing dan filling gitu ya. Ada dari divisi refinery, dia masuk ke mixing gitu ya. Lalu juga masuk ke bagian laboratory, ini untuk proses pengecekan. Lalu untuk yang di akhir, itu ada konsumen. Shipping ke konsumen, ini ya shipping ke konsumen, dan konsumen juga ikut lagi kembali memesan. Nah, ini adalah hierarkinya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa masalah inventory LOD tidak hanya berada di gudang gitu ya, tetapi masalah itu juga bisa dipengaruhi oleh aliran materialnya. Bisa oleh bisa oleh aliran material, aliran masif, kualitas dan pengiriman yang ada di sini. Gitu ya. Bisa dari permasalahan aliran material tadi ke proses shipping dari mulai mixing gitu ya, atau dari pengujian, atau mungkin dari proses produksinya, dari kualitas pengiriman dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat jauh lebih kompleks keterkaitannya dengan hierarki. Nah, hierarki sistem itu merangkum 3 level yang digunakan di dalam analisisnya. Yang pertama adalah environment, yaitu perusahaan secara keseluruhan ya. Environment ini merupakan lingkungan yang lebih besar atau lebih besar lah ya, lebih luar gitu ya. Jadi ada apa saja, misalkan ada kebijakan perusahaan di sini ya. Tadi yang cut off 24 kali atau mungkin biaya-biaya simpan, biaya apa tadi material handling ini berkaitan dengan kebijakan. Target atau strategi ya. Nah, kalau the wider system itu adalah proses operasi LOD dalam refinery. Itu kita bisa lihat
bagaimana dia ingin mencapai tujuannya gitu ya. Bagaimana proses operasi LOD mendukung tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan itu apa tadi? Ya mencapai target tadi ya, mencapai target yang tadi disampaikan. Lalu the narrow system itu adalah sistem produksi dan inventory di LOD. Ini adalah bagian yang menjadi fokus utama analisis. Ya, tadi ada apa saja? Ada proses ini ya, ada proses mixing, filling, gudang, dan laboratori. Nah, kalau kita sudah menggambarkan hierarkinya, memahami apa itu lingkungan luarnya, narrow sistemnya, gitu ya, wider sistemnya dan environment-nya. Nah, sekarang kita juga harus memahami siapa saja sih orang yang berkaitan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Ada di sini problem owner, gitu ya. Problem owner ini kira-kira siapa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau coba menjawab? Kira-kira di sini problem owner-nya siapa? Suara saya masih terdengar. Yuk, ada yang Saya izin jawab, Bu. ya silakan Mas Stefan. Mungkin problem owner-nya ini mungkin terkait dengan LOD-nya itu kayak manajer dari LOD-nya itu, Bu. Kan ini kan divisi gitu, Bu. Nah, karena apa namanya? Keputusan divisi ini dipegang oleh kayak mungkin manajer gitu, Bu. Makanya dia yang kayak apa namanya? Mutusin sebuah masalah gitu, Bu. Ya, oke. Tepat ya. Problem owner itu berarti kan pihak yang memiliki tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu biasanya sih memang lebih kepada divisi-divisi yang penting gitu ya. Salah satunya mungkin manajer gitu ya. Jadi saya tuliskan sini manajer LOD. Udah tepat ya, Mas Devan. Selanjutnya ada yang mau mencoba menjawab problem user atau mau dilanjutkan Mas Devan? Problem user itu dia pihak yang apa ya? Yang akan menggunakan hasil analisis namanya user kan? Kira-kira siapa nih pihak yang akan menggunakan hasil analisis atau rekomendasi yang akan kita usulkan?
Yo, siapa kira-kira nih? Problem user. Nah nih, selain Mas Devan, ada lagi dari 50-an mahasiswa. Biar gantian menjelaskannya. Izin menjawab, Bu. Tadi kan pertanyaannya Nggak bulat. siapa akan menggunakan hasil analisis atau rekomendasi yang bakal diusulkan di problem user ya, Bu? Ya, Itu pihak yang akan menggunakan hasil analisis atau rekomendasi atau sistem yang kita usulkan dalam pekerjaan sehari-hari itu biasanya kayak staf operasional, admin, operator gitu, Bu. oke. Terus kayak contohnya tuh kayak misalnya buat sistem inventory gitu ya, Bu. Jadi manajer gudangnya itu kan bakal menyetujui proyeknya, Bu. Nah itu sorry, Bu. Jadi contohnya kayak staf gudang gitu ya, Bu, yang input sama ngecek stok setiap hari. Nah itulah masuk ke problem user. Mohon maaf jika salah, Bu. Nggak usah minta maaf, Bu. Oke ya, benar ya. Tadi Mbak Bulan bilang kan yang menggunakan analisis. Tadi kan bisa saja tadi misalkan bagian-bagiannya lah gitu lah ya, secara singkat bisa disampaikan. Nah betul ya, pihak yang akan menggunakan hasil analisis pasti seluruh bagian tadi di dalam naruh sistemnya. Nah, bagian proses produksi utamanya gitu ya. Ada proses mixing, filling, ada bagian laboratorium, laboratori, ada bagian gudang. Nah, itu juga termasuk bagian dari mana tadi ini? Mana ini? Nah, ini user, ini penggunanya. Nah, penggunanya ada apa saja? Ya nanti kalau kita misalkan contohnya ingin merubah cut off-nya tadi, apa, stock turnover-nya yang tadi 12 yang dicapai, target kita 24, mungkin kita mau turunin atau mau naikin, nah pasti akan berpengaruh ke semua. Nah, tapi yang penting kalian bisa menjelaskan apa sih itu problem user. Jadi jangan hanya langsung memasukkan nama-nama bagiannya, tapi tidak tahu atau tidak paham kenapa dia ditunjuk sebagai user, ya. Oke, makasih Mbak Bulan. Yang selanjutnya problem customer. Problem customer ya ini pasti adalah pihak yang terdampak dari keputusan yang diambil. Yang menjadi fokus kita ya pasti di sini adalah pelanggan gitu ya. Kalau stoknya berlebih, pelanggan jadi lebih cepat dapatnya. Tapi kalau stoknya kurang, mungkin ada waktu tunggu yang lebih lama untuk pelanggan dan lain sebagainya, gitu ya. Lalu problem analysis itu adalah pihak yang melakukan analisis, yang membangun model dan memberikan rekomendasi. Nanti kalau kita lihat di sini si analis itu sendiri atau konsultan lah kita sebut ya. Oke. Terus kita lihat sebentar. Saya boleh break 10 menit ya. Anak kan nggak ada perkuliahan kan di hari Jumat? Tidak, Ibu. Ya sebentar aja saya mau pesan tiket pesawat bentar ya.
Saya lanjut lagi aja ya. Itu tadi sudah sampai di problem, yang selanjutnya adalah, elemen masalah gitu ya. Jadi kita cepat aja ya untuk elemen masalah, di sini kan ada 6 elemen masalah ya, kita juga sorry. Elemen masalah yang pertama ada decision maker objektif, ada performance kriteria, input atau alternative course, lalu ada wider system of interest. Jadi decision maker itu artinya adalah pihak yang memiliki kewenangan, ya berarti tadi manajer LOD gitu ya. Lalu objektif decision maker itu artinya adalah gimana cara tujuan elemen masalah ini adalah apa gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai biaya operasi yang rendah gitu ya. Lalu untuk mempertahankan tingkat layanan yang sama, dengan kata lain tidak ada permasalahan gitu atau no shortage gitu ya. Lalu performance kriteria itu adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi keputusan. Jadi di sini ukurannya apa? Tadi kita mau fokus ke total operating cost gitu ya. Jadi biaya proses produksinya. Apa saja di sini? Ya itu nanti kita akan lihat di yang selanjutnya. Nah, input atau alternatif course-nya apa saja? Nah, inputannya adalah kita dapat informasi tadi ada stock replenishment, sama ada cut off point di dalam soal tadi ada, di dalam ceritanya ada cut off point itu dia kalau saya tidak salah di 12 ya, 12 kali cut off point-nya. Tapi bukan turnover ya, cut off point itu beda. Cut off ini artinya kemampuan dia untuk memproses produksi sampai kepada customer. Ini tadi ada 12 maksimumnya gitu ya. Nanti kita lihatlah penjelasannya. Lalu yang berikutnya adalah the wider system of interest. Itu adalah sistem yang lebih luas yang mempengaruhi masalah, yaitu adalah di bagian proses produksi LOD atau di bagian refinery. Nah, sehingga kita bisa mendeskripsikan apa sih sistem yang relevan gitu ya. Jadi mendeskripsikan sistem relevan artinya di dalam slide ini kita harus mencari pendekatan struktur yang lebih tepat untuk bisa menjadi rekomendasi solusi gitu ya. Jadi ya gunakan pendekatan proses. Pendekatan proses itu dapat membantu kita untuk melihat bagaimana proses bisnisnya, mulai dari pesanan masuk sampai pesanan kembali ke pelanggan. Ini bisa disebut sebagai, kalau saya sering bilangnya proses bisnis gitu ya. Proses bisnis itu mulai dari awal sampai nanti akhirnya juga pada konsumen. Awal dari konsumen, berakhir juga di konsumen ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah problem scoping atau higher level system. Sini kita akan melihat bahwa penghematan ini menjadi potensial benefit yang sudah bisa kita lihat. Nah, apa saja langkahnya? Kita bisa menggunakan problem scoping. Problem scoping ini adalah menentukan yang pertama batasan ya. Batasannya ada apa saja, tujuan kita atau fokus analisis kita itu apa, lalu elemen-elemennya. Sama seperti kita menulis OR itu kan, kita harus cari tahu batasannya, tujuan kita mau apa, lalu elemen-elemen di dalamnya itu ada apa saja. Nah, itu adalah lakukan problem scoping. Lalu yang selanjutnya kita menyusun higher level system structure diagram atau diagram struktur sistem yang levelnya lebih tinggi. Ya, nah seperti apa diagramnya nanti kita lihat. Yang kita bisa gunakan atau pernah gunakan itu adalah influence diagram. Nah, itu termasuk bagian dari high level system. Nah, sebelum membuat influence diagram, kita harus menentukan dulu
Tadi kan di sini dia merekomendasikan membuat struktur diagram yang sifatnya high level. Salah satunya adalah bisa menggunakan influence diagram. Nah, untuk membuat influence, kemarin kan kalian udah belajar ya, kita harus cari kontrol yang sebagai input, lalu input yang tidak terkontrol, input yang tidak terkontrol, subsystem, sama outputnya itu apa, gitu ya. Subsystem ini proses kan, kemarin ada 4 diagramnya kalau untuk buat influence diagram. Nah, controllable input itu atau faktor yang dapat dikendalikan oleh pihak manajemen itu ada apa saja, misalkan cut off point tadi ya. Uncontrollable input itu faktor yang tidak dapat dikendalikan, apa saja, misalkan ordernya customer, nah itu tidak bisa kita prediksi. Fasilitas, kapasitas produksi, kapasitas gudang yang sudah ada itu tidak dapat kita kendalikan. Tidak mungkin gudang kita tiba-tiba misalkan bisa fleksibel gitu ya, tiba-tiba dia lebih besar, tiba-tiba dia bisa kecil, nah itu tidak seperti itu, ya. Lalu subsystem ini adalah menggambarkan cara sistem bekerja, atau kalau kemarin ini adalah kita sebutnya proses gitu ya, bentuknya lingkaran kan. Jadi pesanan kita lihat di sini, pesanan besar dapat dilayani melalui special run. Jadi kalau ada order yang besar, kita tidak tolak, tapi kita masukkan ke dalam kategori special production run. Sedangkan kalau dia order yang kecil, itu kita bisa menggunakan metode kita yaitu adalah ambil dari stok dan juga menggunakan stok yang tersedia secara periodik atau replenishment stock gitu ya. Lalu outputnya adalah produk yang dikirim kepada pelanggan. Jadi kita udah dapat nih di sini influence diagramnya. Ada yang berbentuk awan, ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk oval sebagai output, ada yang berbentuk proses, yaitu dalam bentuk lingkaran. Ya, sini udah kita lihat. Oke, ini saya rasa tidak perlu dijelaskan ya, kan tadi sudah dijelaskan di yang awal. Lalu yang berikutnya kita mendeskripsikan secara rinci sistem relevannya. Pendefinisian rinci mengenai sistem relevan hanya dibutuhkan ketika proyek disetujui. Diketahui bahwa proyek LOD telah disetujui, maka berikutnya perlu dilakukan definisi rinci mengenai relevan sistem. Oke, mendeskripsikan sistem relevan artinya ketika kita sudah mencari tahu masalahnya dan secara detail, lalu menggambarkannya ke dalam bentuk model yang lebih model dengan tingkat yang lebih tinggi melalui influence diagram, maka analisa dari LOD ini disetujui. Sehingga artinya kita bisa melanjut untuk mencari secara rinci apa sih yang sebenarnya mau kita rekomendasikan, gitu ya. Yaitu kita lihat di sini untuk mendefinisikan sistem relevan kita perlu membuat daftar beberapa aspek yang penting, gitu ya. Ini ada 4, kontrol inputnya, kinerjanya, output lainnya, sama struktur prosesnya. Nah dari sini kita bisa melihat mau mempengaruhi apa sih kita, gitu ya. Pertanyaannya ada 2, apakah aspek tersebut mempengaruhi sistem? Lalu yang kedua, apakah aspek tersebut dipengaruhi oleh sistem? Kita bikin secara tabulasi. Nah, misalkan jika suatu aspek mempengaruhi sistem dan juga dipengaruhi oleh sistem, maka aspek itu termasuk komponen atau yang kita sebut dengan relationship, saling berhubungan kalau sama-sama mempengaruhi dan dipengaruhi. Artinya aspek tersebut menjadi bagian dari struktur hubungan di dalam sistem. Nah, saat kapan dia dijadikan input? Nah, jika suatu aspek mempengaruhi sistem tetapi tidak bisa dipengaruhi, maka itu disebut sebagai input. Gitu ya. Nah, input itu contohnya apa? Customer order tadi ya. Customer order. Dia mempengaruhi sistem tetapi dia tidak bisa dipengaruhi oleh sistem. Lalu output. Artinya output ini adalah jika aspek tidak mempengaruhi sistem tetapi dipengaruhi oleh sistem, dia disebut sebagai output. Biasanya apa di sini?
dia dipengaruhi oleh sistem, misalkan jumlah produk yang dikirim. Kita bisa tahu berapa yang mau kita kirim kalau kita tahu berapa outputnya, gitu ya. Jadi itu salah satu contoh bagian output. Lalu ada jika suatu aspek tidak mempengaruhi dan tidak dipengaruhi, itu namanya irrelevant atau tidak relevan dengan model yang dibangun. Gitu ya. Di sini tidak ada gitu ya. Nah, tidak ada sih yang kita lihat ya kalau untuk yang tidak relevan. Nah, ada nggak Bu kemungkinan di dalam suatu proses itu dia tidak relevan? Ya, ada saja kalau kita melihatnya terlalu jauh dari permasalahan. Nah, untuk menghindari permasalahan kita itu terlalu kompleks karena kita terlalu misalkan bias gitu ya menganalisanya. Nah, kita bisa menggunakan tabulasi ini untuk memperkuat gitu apa input, output dan keterkaitan sistem yang terjadi gitu. Sehingga kalau nanti ada bagian yang tidak relevan, itu bisa kita dapatkan dari sini gitu dan itu bisa kita hilang. Nah, sehingga kita bisa menggambarkan yang namanya adalah the trade-off lah istilahnya ini ya. Atau kita bisa bilang ini adalah diagram apa tadi influence-nya. Tadi kita lihat kan hanya ini ya secara garis besar. Nah, lalu kita buat lagi hubungan-hubungan yang tadi kita ceritakan ke dalam bentuk diagram hubungan variabel sistem atau influence diagram. Oke ya, ini nanti bisa dipahami ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan membahas terkait the trade-off-nya. Jadi di sini kita lihat bila jumlah stok cadangan menurun, maka akan terjadi kekurangan stok sehingga mengakibatkan penumpukan pesanan pada lantai produksi atau frekuensi setup-nya meningkat karena ada penumpukan pesanan pada lantai produksi. Bila jumlah stok cadangan meningkat, maka akan meningkatkan biaya penanganan material, gitu ya. Jadi trade-off-nya atau batasannya kita bisa lihat di sini, 2 poin ini. Nah, kita lihat juga cut-off point. Nah, cut-off point ini kita menentukan suatu titik order kita, gitu ya. Nah, titik order kita di dalam soal tadi atau di dalam cerita si LOD, dia adalah 12. Artinya, jika ukuran pesanan kurang dari atau sama dengan 12, maka kita bisa menganggap itu sebagai pesanan kecil, gitu ya. Ini masuk ke dalam pesanan kecil. Tadi pesanan kecil bisa kita proses dari stok yang ada di gudang. Stok di gudang, ya. Nah, bagaimana kalau dia ordernya lebih besar dari 12? Maka kita kategorikan sebagai special production run atau produksi besar, gitu ya. Lebih dari sama dengan 12. Nah, di sini di dalam cerita LOD itu ada keterangan order size, number of order, sama cumulative number. Nah, order size itu artinya dia memesan satu. Nah, memesan satu drum mungkin gitu ya, atau satu apalah volumenya. Tapi yang mengorder satu drum itu ada 134 customer. Ini artinya number of units, sehingga kumulatif ordernya itu adalah 134. Jadi 1 sampai 12 ini kemampuannya dari si perusahaan. Sampai ke 11 ya. Sampai ke 11 drum itu dia bisa ambil dari stok gudangnya. Tetapi kalau ada yang pesan misalkan sekali pesan 48 drum gitu ya. Nah, itu tidak bisa dia tanggulangi. Nah, sehingga dia bisa mengkategorikannya masuk ke dalam special run, ya, special production run. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini first approximation-nya gitu ya, atau constraint-nya. Pada tahap awal, constraint terkait kapasitas gudang ini diabaikan. Jika solusi tidak melanggar constraint ini, maka solusi dapat langsung digunakan. Jika solusi melanggar constraint, maka model yang ada perlu disesuaikan.
Artinya, kita harus tahu batasannya. Nah, tadi kita nggak disampaikan nih kapasitas gudang. Jadi karena kapasitas gudang ini diabaikan, sehingga kita tidak menjadikan kapasitas gudang ini menjadi suatu batasan masalah, gitu ya. Nah, kenapa konsen ini bisa diabaikan, Bu? Karena, pada tahap awal kita hanya ingin membuat model sederhana terkait solusi dari turnover tadi, gitu ya, tidak membahas kapasitas gudang, ya. Nah, jadi kita harus, reminder lagi terkait ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Masih bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, cukup berat ya. Makanya tadi saya minta direkam supaya rekan-rekan bisa mengingat kembali gitu gimana prosesnya. Oke, saya minum dulu. Langkah pertama untuk kita, mencari solusi untuk si LOD. Jadi kasus LOD ini muncul karena perusahaan kan ingin menurunkan investasi dalam bentuk stok gitu ya, ini awalannya. Dan dia menyampaikan bahwa nilai cut off-nya itu adalah 12. Artinya cut off ini diberlakukan sebagai variabel keputusan gitu ya. Jadi kita tidak boleh, melebihi dari cut off ini, sehingga cut off point tidak diberlakukan sebagai uncontrollable input gitu ya. Jadi bukan tidak terkontrol, tapi dia termasuk, di influence diagram sebagai input yang terkontrol. Controllable input, oke. Nah, kalau sudah kita menentukan variabel-variabel apa saja yang bisa kita abaikan. Yang pertama, selain ini, terdapat beberapa variabel sistem yang dapat diabaikan kalau tidak dipengaruhi oleh kebijakan stock replenishment, yaitu lingkaran ketiga, yang di dalam influence ya. Ini yang ada di influence, nanti kalian bisa lihat. Annual volume by special run, ada annual number of special run, annual handling for large customer, dan annual setup cost of special production run. Semua rata-rata terkait dengan production run, gitu ya. Kenapa? Karena production run ini memang kelebihan kita, gitu. Kita mampu untuk menanggulangi adanya customer-customer yang memang ingin membeli lebih dari kemampuan kita. Jadi dianggap ini bisa diabaikan gitu ya, karena kita memang membatasi tadi sudah sampai di, cut off 12. Lewat dari cut off 12 tadi keputusan kita juga adanya special production run. Jadi yang tidak berkaitan dengan special production run itu bisa, kita hilangkan gitu ya. Jadi kita lihat di sini, di slide nomor 32 ada penyederhanaan diagram. Untuk, bagian ini, itu kita abaikan. Ya. Oke. Oke. Sekarang kita lihat slide 34. Yaitu komponen model matematik yang digunakan. Ada 3 kolom ya, ada komponen model matematis, ada notasinya dan satuannya. Nah, kita lihat masing-masing ya di sini ya. Di sini ada yang namanya variabel keputusan. Apa saja sih variabel keputusan kita? Ada tadi cut off point sama stock replenishment size. Saat kita mau mengisi kembali ke stok di gudang, itu minimal berapa unit? Nah, itu kita perlu pertimbangkan. Lalu parameter. Parameter itu ada apa saja? Ada yang pertama annual volume dari stok, setup stok, ya, unit product value harganya, investment biaya modal, biaya handling, lalu biaya atau berapa banyak yang bisa kita tanggulangi untuk production run. Lalu ada performance measure atau ukuran kinerja model. Nah, kita mau membahas terkait total annual relevant cost
atau kita simbolkan dengan notasi T. Kita hitung nih di sini. Yang pertama, ini adalah rumusan-rumusan yang digunakan. Ada untuk menghitung jumlah stok cadangan tahunan, ini rumusnya. Biaya jumlah setup tahunan, ini rumusnya. Biaya level stok rata-rata, investasi stok rata-rata, biaya material handling, biaya permintaan tahunan, biaya tahunan untuk konsumen kecil, gitu ya. Lalu sehingga kita bisa mendapatkan ini rumusan akhirnya. Total annual relevant cost, yaitu annual stock holding cost, annual setup cost untuk stock replenishment, annual product value, sama value of annual demand. Ini adalah rumus keseluruhannya. Nah, sekarang kita mau cari. Karena di sini di rumus T ini kita butuh adanya nilai Q. Nah, kita cari dulu nilai Q-nya. Q ini di sini di slide 40 itu termasuk apa ya, rumusan EOQ ya. Q di sini kan dia merupakan nilai yang cadangan optimal gitu ya. Stok cadangan optimal atau safety stock-nya. Nah, kita hitung nih safety stock-nya. Kita punya data apa saja untuk menghitung EOQ? Tadi EOQ rumusnya adalah 2SD1 per TR. Masukin 2 SD1 dibagi 2SD1 dibagi VR. Nah, berarti 2 S-nya di sini adalah ini ya. S ini adalah biaya setup. Ini yang 18, ini adalah biaya setup. 4.140 ini adalah demand-nya. Demand untuk cut off point sampai 1 ya. Ini demand untuk cut off point sampai 12. Tadi kalau kita lihat di sini, nah ini. Untuk demand dari order size 1 sampai 11 itu adalah nilainya 4.140. 12 selanjutnya itu adalah special production plan. Jadi yang kita masukkan di sini itu adalah yang demand dari cut off point 12 tadi. Dibagi dengan nilai biaya produk. Biaya produk itu adalah $320 per drum. Dikali biaya simpan, karena setiap produksi itu kita harus mengestimasikan biaya simpannya. Sehingga muncullah EOQ-nya 50,87. Artinya ini harus dibulatkan ya, karena kita produksinya drum berarti 51 gram. Nah, lalu total cost efektifnya di sini kita bisa lihat itu adalah 2.930. Ini adalah total biaya relevan untuk memproduksi 51 unit. Nah, kita lihat ininya ya, compare-nya. Jadi kebijakan saat ini, cut off point itu kan tadi ada 12, dengan ukuran stok itu adalah 80. Nah, setelah dilakukan kebijakan LOD, cut off-nya tetap 12, tetapi ukuran stoknya jangan per 80, tapi per 51 dia udah langsung ganti produksi baru. Atau kita bisa sebut apa namanya? Kalau di sini tadi namanya replacement gitu ya, atau reorder point-nya lah, titik reorder point-nya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kebijakan dari perusahaan itu mempertimbangkan pengurangan ukuran stok yang tadinya per 80 menjadi 51 sehingga memberikan dampak gitu ya. Dampak investasi persediaannya juga turun. Ini kan dampaknya kan? Investasi persediaan ya, biaya inventory turun. Lalu stock turnover-nya yang tadi
ini bisa naik gitu ya, karena kalau tadinya kita ngisi per 80, sekarang isi per 51, berarti yang stok turnover atau pergantiannya udah bisa lebih dari 12 atau mungkin mendekati target yang tadi 24 gitu ya. Namun juga kita perlu mengingat bahwa ukuran stok yang lebih kecil dapat membuat proses replenishment-nya itu lebih sering, proses pengisian kembali. Nah, di sini ada pengaruh terkait biaya itu tadi ya, biaya setup. Tetapi tadi kita udah mempertimbangkan biaya setup, biaya OKI, dan itu masih relevan untuk 51 besar. Nah, ini adalah solusi yang dihadirkan oleh LOD gitu ya, dari permasalahan LOD. Jadi kalau disimpulkan tahap pertama yang kita lakukan itu adalah memahami masalahnya gitu ya. Memahami masalahnya dengan menggambarkannya dalam bentuk rich picture gitu ya. Lalu tadi ada identifikasi stakeholder. Lalu setelah itu setelah itu yang kedua itu adalah menentukan hierarki atau sistem yang relevan gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa membatasi siapa saja sih yang berkaitan dengan permasalahan kita. Lalu menyusun modelnya, lalu memberikan rekomendasi solusi terbaik ya, sistem terbaik. Jadi namanya sistem terbaik ya. Sistem terbaik, yaitu dengan menggunakan EOKI karena EOKI dia mau mencari berfokus ke inventory. Nah, EOKI ini salah satu metode tertepat. Lalu yang keempat kita hitung gitu ya untuk melakukan compare perbandingan. Oke, nah itu untuk kasus LOD. Nah, nanti ini saya bagilah filenya. Save my document. Nah, nanti saya akan kasih satu masalah kepada rekan-rekan dan itu dibikin step by step sama seperti yang ada di sini. Apa saja yang perlu dibuat, bentuknya laporan atau PPT atau mungkin ada penjelasan, nanti akan saya teks di dalam Elvira-nya. Kalau sudah saya teks, saya infokan ke koordinator, silakan dipahami, lalu setelah itu nanti rekan-rekan bisa bertanya jika ada hambatan. Nah, karena jadwal UAS itu sepengetahuan saya ada di awal Juni, mungkin nanti kita ini 3 minggu berikutnya sampai akhir Mei itu adalah masa pengumpulan. Jadi nanti kalian dengan perkuliahan saya ini sudah berakhir di hari ini. Dari sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Mas Devan. Jadi untuk ini yang Ibu jelasin kan mungkin lebih terkait dengan framework buat nyari mana sih yang harus kita lakuin gitu Bu buat tadi nyelesain masalahnya. Nah, tapi apakah emang kalau misalnya mau nyelesain masalah framework-nya hanya ini aja gitu Bu atau ada framework lain gitu Bu yang mungkin kita bisa pendekatan lain gitu Bu yang bisa kita lakukan buat kayak nyari inti masalahnya itu ada di situ gitu Bu. Terima kasih. Boleh diulangi Mas Devan, saya kurang paham maksudnya gimana? Jadi gini Bu, ini kan yang Ibu jelasin kan kayak framework buat tahu gitu Bu. Kita ini sebenarnya masalahnya itu ada di tadi Bu, kayak kita harus tentuin mana sih si kata poinnya itu yang bermasalah gitu Bu dari si masalah LOD ini. Nah, mungkin ada pendekatan lain gitu Bu yang bisa dipakai buat nyelesain masalah ini atau emang ini udah pendekatan paling ya baik gitu Bu buat nemuin masalahnya gitu Bu. Oke. Dari saya sih karena kita sedang membahas terkait pemodelan sistem, ya kita membahasnya dengan strategi seperti ini gitu ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya banyak teknik ya untuk memodelkan supaya misalkan masalahnya bisa segera kelihatan gitu. Kalau kita kan contohnya banyak tools ya, misalkan dengan DMIC, kalian kan ada proses itu define, measure, itu kan sama seperti ini. Atau juga bisa misalkan menggunakan teknis-teknis lain, cuman karena kita belajar pemodelan sistem, dari sini kita bisa melihat prosesnya gitu Mas Stefan. Oh,
Kalau saya ingin membahas terkait EOQ, kita tuh ternyata harus tahu dulu ya, apa saja sih yang berkaitan di dalamnya. Oh, kita berarti harus tahu nih biaya prosesnya, biaya material handling, biaya inventory, gitu-gitu kan ya. Nah, dari sini kita bisa tahu biaya-biaya ini kita dapat dari mana? Oh, dari orang finance. Berarti sebenarnya kita berkaitan dengan banyak hal gitu ya. Untuk hanya menghitung berapa banyak reorder point kita gitu kan di EOQ ini. Jadi kalau saya bisa simpulkan Mas Devan dari mata kuliah pemodelan sistem itu kita belajar terkait pola pikir dalam mencari solusi. Jadi tidak selalu misalkan tadi permasalahannya di inventory langsung kita terabas misalkan, oh oke ini berarti kita produksinya perlu misalkan, oh atau kita perlu menambah luas gudang, nah tidak seperti itu. Kita benar-benar menspesifikkan step by step-nya hingga kita dapat ternyata, oh ternyata pertimbangan yang bisa kita putuskan itu adalah untuk menghitung EOQ gitu. Itu aja sih Mas Devan yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk menggambarkan pola pikir ini itu tadi banyak. Kita gunakan tadi ada dua pemodelan ya. Ada model visualisasi dengan apa tadi rich picture, ada juga dengan influence. Terus di misalkan di tugas akhir atau skripsi gitu ya. Nah, itu biasanya kalian menggambarkannya bisa diproses misalkan apa ya, PDCA gitu ya, atau mungkin tema IC lah. Jadi kalian benar-benar menentukan secara detail. Kan kalian sekarang lagi membuat laporan KP ya. Nah, kenapa fokusnya itu di latar belakang, di identifikasi masalah, di batasan masalah. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena kita mau lihat nih siapa sih misalkan elemen masalah kita itu ada apa saja, stakeholder masalah kita siapa aja. Nah, itu kan kita bisa ceritakan di bab 1 tadi gitu ya. Nah, lalu bab 2 yang Anda buat itu sebagai informasi metode yang kalian pilih itu membutuhkan pemahaman definisi apa saja. Itu untuk bab 2-nya misalkan. Nah, untuk bab 3-nya ya tadi model-model tadi. Nah, kalian kan biasanya membuatnya flowchart ya. Nah, untuk hal-hal tertentu mungkin bisa kalian juga gunakan best picture ataupun tadi influence diagram. Nah, mungkin kalau dilihat di kehidupan lain-lainnya gitu ya, itu bisa gunakan seperti itu sih Mas Devan. Bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih Bu. Ya oke. Terima kasih Mas Devan. Jadi kok kita kompleks banget ya Bu belajarnya, padahal kita bisa lebih misalkan bisa lebih mudah nih untuk langsung ke topik-topik pembahasan terkait misalkan menggunakan flowchart yang manual gitu ya. Nah, tetapi kan kalau untuk mendeskripsikan lebih detail kan kalau tadi kita melihat rich picture ini kan kita bisa lebih mudah memahami dalam bentuk visualisasi gitu. Atau dengan kita buatkan tadi ada influence diagram, kita bisa melihat, oh keterkaitan hubungannya itu sama siapa dengan siapa ya. Jangan sampai kita mengaitkan hubungan tetapi dia seharusnya tidak berhubungan gitu. Jadi salah tempat dan salah mengaitkan. Tuh, permasalahannya di sini. Nah, itu aja mungkin dari saya untuk absensi. Nanti akan saya absenkan saja secara langsung. Namun untuk tugas nanti akan saya rangkum terlebih dahulu ya. Jadi nanti saya rangkum aja, saya sampaikan di Elvira paling lambat besok. Itu kalau sudah ada, baru nanti akan saya infokan ke koordinator. Silakan dilihat lagi nanti rekamannya untuk memberikan pemahaman terkait best picture diagram. Kalau tidak ada pertanyaan lain, mungkin dari saya cukup ya. Cukup ya rekan-rekan, ada lagi nggak? Cukup Bu. Oke, kalau dirasa cukup, dari saya juga cukup. Terima kasih rekan-rekan. Ditunggu Mbak Bulan untuk link rekamannya, nanti biar dibagikan ke grup kami. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Baik, Terima kasih Bu. saya input link Google Meet ya.
Terima kasih banyak, Bu.